Salam, selamat malam jua-jua anakku permata udang-udang gereja. Sehat kalian semua kan? Salam sehat, salam rindu, dan salam kasih buat kalian semua. Dan kita masih mengucap syukur pada Tuhan masih perkenankan kita untuk melakukan PA kita bersama sekalipun kita berjauhan tempat tinggal. Tetapi itu kita lakukan dalam kesehatian, kesepikiran kita untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini sebenarnya bahan PA kita dalam bahasa Karo, tapi saya akan mencoba untuk mencampurnya supaya kita bisa mengerti bersama sambil belajar bahasa Karo juga anakku ya. Oke lah, mari kita mulai. Kita persiapkan Alkitab kita atau pustaka Sibadia di bimbingan kita, dan pastinya nyanyian kita dari kitab Denden, dan juga ya seperti biasanya kita melakukan PA, ada persembahan PA kita. Dan untuk memulai PA kita di malam hari berbahagia ini, kita bernyanyi dari nyanyian kita kitab Denden nomor 322 ayat sada. Pembarkan berita si Maria, si terpapan panci pula, si pentang jadi erpanida, rakat lamin ersembah, rakat lamin ersembah, perpanlia sate Tuhanku, kegedosan gotalu, kuasa Kristus tangkas trida, rasa lala pujilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa toto kita. Ibas jam bernyenda Bapa sini surga, reka kami kuada pada pendu ngatakan bujur. Sebab uga gia perdalinan kegeluhan kami, kelengatendu la pernah arleka ibas kami nari. Cenah kami bersyukur berterima kasih jikalau malam hari ini kami boleh dalam kesehatian, kesepikiran kami dan kerinduan kami bersama untuk melakukan PA kami di PA Permata Udang-Udang Gereja Tuhan. Sekalipun secara fisik kami berjauhan, tetapi hati kami satu untuk mempermuliakan nama Tuhan dan dalam kerinduan untuk mendapat kebenaran firman-Mu. Bapa sini surga, oke kami katandu, buka perukurun kami, ngidasa kebenaran ngalokan sa namakan kupusuh, cenari makekan sa segedang kelungun kami. Janah guna se pedah kam kerina ukur kami silangan atendur skrina singganggu kami. Janah ngerana kam Bapa, sebab kami kerina anak-anak lunggo sikap magikan sa. Bas Kristus kami ngadap alokan dagai pertoton kami endah. Amin. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita sesuai dengan bimbingan kita diambil dari Injil atau berita si meriah si suratkan Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Bimbingan kita malam hari ini dalam bahasa Karo, maka bas pustaka Sibadia oke kami Matius 10 telu ayat 36 se-40 telu bagendama isuratkan judul perikop iterangkan Yesus perumpamaan benih sesa. Jenari mulih Yesus itading kena kalak sinterem idahi ajar-ajarna ia jenari ini nama Yesus. Turikan minman kami erti perumpamaan sesa siturah ijumae. Ngaloi Yesus si ngambur benih si muhuli eme anak manusia si isuruh di bata.
Jumae ema doni enda. Benih si muhuli ema kalak si enggo ngendeskan dirina mandi batang. Sesa ema kalak si kuasai si iblis. Musuh si ngambur benih sesa ema iblis. Paksa pranin ema kedungen doni enda. Janah sirani ema malaikat-malaikat. Bagi sesa ipupulung kalak sirani jenari itu tungna, bagai kamu pagi ibas pendungi doni enda. Isuruh anak manusia ema malaikat-malaikatna, gelah ipupulungna kerina simabai manusia ardosa ibas kini rajanna, bagai pekerina manusia sirbahan jahat. Jenari ia bekena mekerina ku api. Ibas api tangis mekerina dengan sekel suina atena. Tapi kalak si ngelakokan si ngena ate di bata, arsinal sal bagi matawari ibas kini rajan bapana. Begikanlah adilikin cupingdo. Endama katandai sekali lagi, salam, jajua, selamat malam dan salam sehat buat kalian semua. Anak-anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Ada memang kalimat yang boleh jadi menjadi motivasi, tapi juga tidak terlalu enak untuk didengar. Kalau dalam bahasa Karo, di suan page turah kang pagi sesa nina. Tapi di suan sesa langatan tuli turah page. Dan jangan berharap, begitulah kira-kira. Jadi kadang-kadang ini kan kalimat enggak fair ini aku ya, enggak adil ini. Kalau tanam padi ada ilalang. Tapi kalau tanam ilalang, jangan berharap pernah ada tumbuh, ada padi, anak-anakku yang kukasih dalam taman Yesus. Tetapi sekalipun demikian, bahwa kita harus bersyukur seturut dengan perumpamaan yang diajar oleh Tuhan Yesus ini. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan telah nyatakan keberadaan kita, yaitu sebenarnya kita inilah benih yang baik. Kita enda benih si mehuli labo sesa. Ini adalah keterpilihan kita sebagai menjadi anak-anak Allah. Maka dalam membaca teks ini harus kita jeli supaya kita menggarisbawahi bahwa untuk menjadi benih yang baik itu bukan usaha kita. Itu bukan usaha kita. Maka jangan pernah berusaha untuk menjadi benih yang baik, karena itu adalah keterpilihan kita. Yaitu dengan iman percaya kita merespons keterpilihan, pemilihan Allah akan anak-anaknya melalui penebusan yang barusan kita peringati dalam Jumat Agung dan Paskah kita. Maka kita sudah terpilih menjadi benih yang baik dalam perikop ini. Benih si mehulindai labo sesa. Jadi ini menjadi catatan penting buat kita supaya kita tahu keberadaan kita ini adalah orang yang terpilih. Dan yang memilih itu adalah Allah sendiri. Dalam hal ini, hari ini saya mau luruskan banyak polemik hari ini, perdebatan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan bahwa ya pekerjaan kita memenangkan jiwa-jiwa. Harus saya luruskan pemahaman kita adalah bahwa untuk menjadikan seseorang menjadi benih yang baik, untuk menjadikan seseorang menjadi Kristen, untuk menjadikan seseorang menjadi percaya, itu justru di luar jangkauan manusia. Maka jangan terkecoh ada yang mengklaim si anu sudah bawa banyak menjadi domba-domba Allah. Bukan, itu kesalahan besarnya. Memang kalau dikaitkan dengan amanat agung, ada sedikit mungkin kita menangkap pemahaman itu bahwa lauslah kukirina bangsa, jadikan ajar-ajarku, jana aku namanya kamseku kedungan zaman. Ya boleh juga ya, memang seolah-olah kita lah manusia lah pelayan hamba-hamba Tuhan yang menjadikan orang menjadi murid-murid Yesus. Tetapi perlihatkan bahwa amanah agung itu pun sebenarnya itu berasal dari Allah. Pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah. Dia yang memerintahkan.
Dan itu takkan pernah bisa berlangsung kecuali dengan kalimat terakhir, aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Maka dilabas dibata labu mungkin. Jadi ini menjadi teks kita nanti supaya jelas buat kita, anak-anakku yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi menjadikan orang-orang percaya itu bukan porsi kita. Menjadikan orang menjadi benih yang baik bukan porsi kita. Keterpilihan kita menjadi benih yang baik itu adalah kewibawaan Allah. Itu haknya Allah, itu kasih karunia Allah menetapkan kita menjadi benih. Nah, persoalannya bagaimana kita merespons keterpilihan itu? Ya kita amini dengan ya, iman percaya kita, maka terpilih kita. Nah, terbalik tadi dengan berlawanan dengan tadi orang yang menjadi disebutkan sebagai sesa atau ilalang tadi naku. Mereka justru merespons pekerjaan iblis di hidupnya. Mereka tidak mau percaya kepada Allah yang menyelamatkan, tapi mau menyerahkan hidupnya dikuasai oleh iblis. Merekalah yang disebut dengan sesa. Tapi ini juga enggak porsi kita memponis, menjudge, mengklaim seseorang itu. Anak-anakku yang kukasih, mari kita introspeksi diri sejauh mana kita. Maka sekali lagi, sekalipun demikian amanat agung itu juga adalah koridor kuasanya Allah. Anak-anakku yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Lagi pula amanat agung itu sebenarnya di Alkitab itu ya di dunia pekabaran Injil okelah Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu. Tapi kesimpulan inti dari Alkitab amanat agung itulah kasihi Tuhan Allahmu, kasihi temanmu manusia. Hanya itu sebenarnya anak-anakku yang kukasih. Oke lah, ini saja tambah renungan saja. Kita kembali ke teks kita. Anak-anakku yang kukasihi, ruang-ruang gereja permata si kelingi Tuhan, maka sekali narik keterpilihan ta jadi benih si muhuli. Benih yang baik itu adalah karena kasih karunia Allah. Maka yang patut kita lakukan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur atas terpilihnya menjadi benih yang baik. Tetapi catat bahwa benih yang baik itu justru ditanam di ladang yang Tuhan Yesus sendiri tadi terjemahkan ini. Karena ini poin-poin ini sehingga bukan benih si muhuli anak manusia itu yang disebut Yesus sendiri, anak Allah sendiri. Juma doni enda. Nah, saudaraku, anakku yang kukasih dalam Yesus, maka kita benih yang baik, tampilnya kita sebagai benih yang bertumbuh itu benih yang baik itu adalah di dunia ini. Di dunia ini, yang artinya adalah kaki kita masih berpijak di dunia ini, belum di sorga keberadaan kita, anak-anakku yang kukasih dalam Yesus. Kenapa saya catatkan hal ini? Supaya kita sadar bahwa kita belum di sorga, masih di dunia. Ketika kita berpijak, lumrah masih ada tantangan-tantangan, rintangan untuk menyatakan diri sebagai anak-anak pengasihan Allah. Anak-anakku yang kukasih, orang-orang gereja Tuhan. Dan ini yang itu perlu kita catatkan hari ini. Rudang-rudang gereja permata si kelingi Tuhan. Keterpilihan ta hak dibata si responsi katakan bujur man bana kita idoni enda. Dan catatkan lagi bahwa ternyata ada penyusup. Penyusup itu apa? Penyusup itu adalah iblis yang menaburkan benih yang tidak baik, benih ilalang, benih sesa dalam bahasa Karo tadi. Anakku yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini supaya sesuatu yang mengingatkan kita, menyadarkan kita, satu kali kita belum berada di sorga dan ternyata iblis masih menabur itu, maka lumrah, sangat wajar sekali kita masih punya tantangan. Dan ini justru teks kita harus mau tidak mau memotivasi kita, menyemangati kita untuk menyatakan diri sebagai benih yang baik. Tetapi Tuhan Yesus ingatkan buat anak-anaknya yang sudah terpilih menjadi benih yang baik itu akan bertumbuh bersama-sama dengan benih yang ditabur iblis yang disebut tadi ilalang atau sesadai. Jadi keadaan ini sudah realita dalam kehidupan kita, anakku. Maka ketika ada orang yang tidak berkenan bagi Tuhan di hadapan kita, di sekeliling kita, bagi kita sebagai anak-anak Allah,
Jangan keluar sumpah serapah kita. Itu lumrah keadaan itu, karena memang iblis masih Tuhan izinkan menabur benih itu. Anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ulalit numpah-numpah. Ulalit kita menyalahi siapapun dalam keadaan ini. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan karena masih ada. Kadang-kadang kan itu doa kita. Bicara si jahat min krina. Mate yukum Tuhan mate telpak, kalau bahasa Karo itu. Bahasa Karo itu aku sambil kita belajar bahasa Karo ini. Bicara si jahat krina rerah mate bantuhana damai dunia ini. Begitu kira-kira permata. Lang. Engkai di perikop tadi sebelumnya ketika tuh perumpamaan ini dinyatakan dan sebelum dijelaskan bahwa ternyata ada yang meminta izin supaya biarlah kami cabut ilalang yang tumbuh itu, sesa situranda gelau ruah kami. Tapi dilarang. Mengapa? Kalau itu dicabut, jangan-jangan urat-uratnya itu sudah saling memilin, sudah saling berjalinan dengan urat-uratnya, akar-akarnya padi dari benih yang baik tadi. Sehingga maksud hati untuk mencabut ilalang, sesa, ikut tercabut. Itulah keberadaan, itulah kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam perumpamaan itu. Maka sekali lagi harus kita renungkan bahwa Tuhan izinkan bertumbuh bersama. Kasih kadang-kadang mesra saya kak memahami saya kuga di batar rahin lang bicara ruahna krina sesanai pediatna saja anak-anak di batar lali kalak gutul lali kalak jahat. Gak ada orang yang melawan Tuhan di kehidupan ini. Wah, luar biasa. Tetapi bukan seperti itu. Akan ada saatnya bertumbuh. Maka hal yang perlu kita renungkan di sini adalah ketika masih keberadaan seperti ini, maka semangat bertumbuh sebagai benih yang baik ini yang perlu. Ini yang perlu. Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat diaspora mengingatkan bahwa haruslah kamu rindu akan susu murni untuk pertumbuhanmu. Lalu bagaimana? Maka situhuna ketika masih ada ilalang yang tumbuh itu, ketika ada sesa siturahdai, laman pertangisan sesa, laman salahankan ilalang, gak perlu disalahkan itu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya pertumbuhan diri kita sebagai benih yang baik tadi bisa bertumbuh dengan baik. How? Bagaimana anak-anakku? Yaitu mengkonsumsi makanan seperti yang diilustrasikan Petrus kepada jemaat, bagaikan susu murni yang bersumber dari yang telah memilih kita menjadi benih yang baik itu. Anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, supaya kita tidak dikalahkan oleh pertumbuhan yang subur oleh benih ilalang, tapi justru kita boleh mengalahkan pertumbuhan itu dalam pertumbuhannya. Pertumbuhan padi harus lebih baik karena dia benih yang dipilih. Sementara benih yang lain ada benih yang disusupkan. Dan harus lebih baik. Bagaimana lebih baik? Ayo bersekutulah dengan yang memberikan asupan gizi untuk pertumbuhan kita, yaitu hidup dekat dengan Allah dan menyerahkan diri kita menghidupinya sesuai dengan tuntunan Roh-Nya yang kudus, dan rindu dengar-dengaran akan firman-Nya, supaya di semua keadaan kita boleh bertumbuh seperti diilustrasikan oleh pemazmur dan juga Yeremia. Hidup kita ini adalah bagai pohon kayu yang tumbuh
di tepi sungai yang mengalir, yang akarnya sampai menjangkau apa yang menjadi kebutuhannya, sumber kehidupannya itu air. Sehingga pohon seperti ini tidak pernah menyalahkan cuaca, tidak pernah menyalahkan angin yang berhembus, tetapi dia akan berdaun subur, lebat, dan berbuah pada saatnya. Inilah diharapkan permata yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi betapa liciknya iblis yang menaburkan ini harus kita sadari. Maka ini juga catatan buat kita bahwa kadang-kadang anak-anak iblis itu dalam realitinya kedapatan lebih licik. Makanya iblis juga ada juga yang perlu diteladani dari dia ini ada. Oh ini bahasa apa ini ya? Tapi ya benar, dari iblis juga ada yang perlu diteladani. Apa itu? Kegigihannya. Itu perlu juga diteladani, kegigihannya. Ya, sayangnya salah kaprah kegigihannya itu, anak-anakku yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kegigihannya itu, tekunnya itu melakukan pekerjaannya untuk memisahkan orang dari Allah yang Maha Kasih, menjadikan orang menjadi pemberontak-pemberontak, menjadikan orang menjadi keturunan yang jahat. Mereka luar biasa gigih. Maka kalau kita tidak imbangi dengan ketekunan kita, mendekatkan diri dengan sumber yang memberikan asupan kita untuk bertumbuh, mustahil kita bisa menyatakan keberadaan kita. Soal kemenangan Tuhan sediakan itu buat kita. Tapi dalam pertumbuhannya yang saya maksudkan begini nakku, supaya dalam kehidupan ini apa istilah di kalian itu, kalau saya pakai istilah auranya, bukan orangnya pertumbuhan ilalang, tapi orangnya pertumbuhan benih yang baik, itu yang kita kehendaki. Supaya kalau dilihat ladang itu, maka yang terlihat adalah sebenarnya padi yang tumbuh subur. Sekalipun kalau diteliti ternyata ada ilalang di antaranya, bukan sebaliknya. Sehingga kelihatan adalah huma atau ladang yang dipenuhi dengan ilalang, hanya satu-satu nampak daun padinya, bukan seperti itu. Anak-anakku yang kukasih dalam nama Yesus. Jadi ini catatan kita. Jadi sekali lagi jangan pernah salahkan ini keadaan ini, tapi inilah realita kita. Tapi puji syukur anak-anakku yang kukasih dalam Yesus, bahwa ada saatnya. Ada saatnya akan dinyatakan mana yang terpilih untuk masuk ke lumbung, dan ada saatnya mana yang dikumpulkan sebagai ranting, sebagai yang dihanguskan di api yang menyala-nyala. Jadi kesana muaranya anak-anakku yang kukasih dalam Tuhan Yesus, sebagai benih yang baik. Kita bertumbuh, tapi supaya pertumbuhan kita dengan baik adalah hidup bersekutu dengan Allah, tunduk kepada kehendak rohnya, rindu dengar-dengar akan firman-Nya, dan melatih diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Sehingga sekali lagi, aura yang menguasai dunia ini adalah aura pertumbuhan benih yang baik. Di Juma daiking teridah Juma pagi labo Juma ilalang Juma sesa. Anam dia di sesana. Tapi di ngobuen sesana itu teridah Juma sesa. Siti inja idah bulung pagi, itu sudah terbalik. Anak-anakku yang kukasih oleh Yesus. Jadi ini yang, dan ini menyebabkan ada gesekan-gesekan dalam kehidupan ini, membuat ada sengsara, ada tantangan, ada derita kita untuk menghidupi sebagai kehidupannya. Tetapi puji Tuhan bahwa ada saatnya. Tetapi sebelum saat itu, sekali lagi, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang perlu kita pegang prinsip kita adalah bagaimana supaya aku sebagai benih yang baik bertumbuh dengan suburnya, sehingga itulah yang mewarnai dunia ini. Kebaikan, kalau anak-anak Tuhan identik dengan kebaikan, kemurahan Allah, dan itu juga akan ada dalam kehidupan kita. Maka kebaikan, kemurahan itulah yang menjadi terlihat dalam kehidupan dunia ini, sampai saatnya seperti yang bisa diungkapkan tadi, bahwa saatnya akan benih yang baik
buahnya akan masuk lumbung yang terpilih, tetapi sesa ilalang itu akan masuk kepada api yang menyala-nyala. Jadi satu poin yang perlu kita catatkan juga bahwa ternyata ada batasannya, batas waktu, yaitu sampai hari penuaian tadi. Maka ya memang Adi Permata muda dengar mungkin nggak berpikir tentang keterbatasan ini, tapi catatlah bahwa sekalipun masih muda, terbatas waktu kita untuk menampakkan pertumbuhan yang baik sebagai benih yang baik tadi. Sebab lit balengna, kapan itu? Masa penuaian, masa penghakiman. Tapi puji syukur, makanya saya sering ungkapkan bahwa buat orang yang percaya, buat benih yang baik tidak ada hari kiamat. Mengapa? Justru hari yang akhir itu adalah penyataan yang sempurna tentang siapa benih yang baik dan buahnya itu, karena keterpilihannya akan dinyatakan secara sempurna mewarisi kerajaan Allah. Jadi itu sebenarnya bukan hari yang kita takuti, tapi malah hari yang kita tunggu-tunggu. Itu bedanya dengan sesa tadi, ilalang tadi. Mereka justru untuk dimasukkan, makanya waktu itu adalah suatu waktu. Dan ini hanya supaya kita ketahui ada batasan, supaya hari ini kita tidak menunggu-nunggu lagi untuk pertumbuhan diri kita sebagai benih yang baik tadi, karena ada keterbatasan. Dan sampai batasnya itu, dan itu bukan persoalan kita kapan harinya. Ada orang juga yang asik mereka-reka, ini kadang-kadang dikaitkan ini. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Anak-anakku orang-orang gereja, saya menyatakan buat kita, semua tanda-tanda di era ini semua menjadi tanda-tanda akhir zaman. Mengapa? Karena memang kita hidup dalam sejarah keselamatan itu yang disebut dengan soteriologi itu, kita sudah pada zaman akhir, yaitu menyongsong kedatangan kedua kali kita yang terakhir. Jadi apapun itu yang ada, semua itu menjadi tanda-tanda. Jadi jangan klaim hanya virus corona, nggak tanda metua dunia dai, nggak merawa di bata. Jangankan yang nggak berkenan itu, yang berkenan itu pun harus menjadi tanda-tanda buat kita bahwa akhir zaman akan datang. Karena kita memang berada pada akhir zaman itu, anak-anakku yang kukasihi. Jadi gak usah asik dengan hal-hal seperti itu. Yang penting adalah bagaimana kita bertumbuh dengan baik di tengah semua keberadaan. Ya baik lagi berkembangnya dari bukan berkembang. Baik ketika belum kita bisa stop, putus mata rantai penularan COVID-19, tapi di sana pun kita bertumbuh dengan subur. Hari ini kita PPA sekali di rumah mendapat asupan itu. Dan adalah pula nanti saat yang mungkin secara ekonomi orang tua kita begitu baik, itu juga mengingatkan kita untuk tetap bertumbuh sebagai benih yang baik di semua keadaan. Maka kerana keadaan tanah-anakku yang kusiku kelengi bas Tuhan adalah kesempatan untuk sidahkan saya. Dan ini teks kalian ini, bimbingan kalian ini sekali dikaitkan dengan tanggung jawab kita untuk adik-adik kita. Kalau masih ada adik-adik kita di rumah, kalaupun gak ada, dalam jemaat kita ada KKR. Bagaimana kita menyatakan pertumbuhan benih yang baik kita, itu kesaksian kita. Sekalipun bukan kita yang menggiring adik-adik kita untuk menjadi terpilih menjadi benih yang baik, tapi tanggung jawab kita untuk menunjukkan keteladanan hidup sebagai benih yang baik, dikuasai oleh rohnya Allah, rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan melatih diri untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Silakan kami di tengah-tengah pergaulan terus agi-agi entah lebih dah nak usi kan, maka Tuhan berkarya dengan rohnya yang kudus. Dan ya kita imani bahwa adik-adik kita terpilih menjadi benih yang baik, dan pada saatnya kita akan disatukan dalam lumbung yang Tuhan sediakan, yaitu kerajaan sorga, menjalani kehidupan yang kekal. Semangat terus untuk menyatakan pertumbuhan sebagai benih yang baik, dan bersyukurlah bahwa kita sudah terpilih menjadi benih yang baik. Itu adalah kewibawaan Allah. Dan jangan salahkan keadaan, tapi pakailah keadaan untuk menyatakan bahwa aku dan saudara adalah benih baik, terkhusus sehubungan dengan adanya adik-adik kita. Kalau ada adik di rumah, dan kalaupun tidak
di jemaat kita masih ada adik kita untuk butuh keteladanan bagaimana orang yang tumbuh dengan baik sebagai benih yang baik itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa pada hakikatnya kami sungguh bersyukur karena terpilih menjadi benih yang baik. Tapi kami harus sadari bahwa kami masih berada di dunia ini berdampingan dengan pertumbuhan benih yang tidak baik yang ditabur oleh penguasa kegelapan iblis. Tapi kami tidak akan menyalahkan keadaan Bapa di surga, tapi kami akan bertumbuh oleh karena asupan yang datang dari persekutuan kami yang benar dengan Engkau Bapa di surga, dan kerinduan kami dengar akan firman-Mu. Dengan Roh-Mu yang kudus kami dituntun dan kami menyerahkan diri kami untuk melatih diri kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dengan demikian kami akan menjadi teladan terkhusus bagi adik-adik kami KKR bagaimana pertumbuhan benih yang baik. Dan kami pasti rindukan bahwa adik-adik kami juga sudah terpilih menjadi benih yang baik. Terpuji Engkau Bapa Yesus, Roh-Mu yang kudus memampukan kami menghidupi firman-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Si katakan bujur man Tuhan permata arah neken persembahan ta ibas neken persembahan enda dan de kita ibas denenta nomor 300 ayat sada nomor 300 ayat sada. Sekelewatan tetaplah ku juma-juma rina pagi ngore kersina paksarani anggo ertima neken sekelewatan tetaplah ku juma-juma ngome kersing pagi kerina paksarani anggo ertima. Kita berdoa untuk persembahan dan syafaat kita secara umum, tetapi saya memberikan kesempatan sebentar buat kita untuk menyampaikan doa syafaat pribadi kita. Mari kita mulai doa kita berdoa. Toleh kami ngatakan bujur man pandu Bapa sini surga. Ibas keterpilihan kami enggo jadi benih si menghuli si suan kenibas dunia endah turah dengan laban silang erbuah nge kami. Ibas kerembakan raskap. Jana ibas tentu kelengatendu labo pernah releka ibas kami nari. Sababi katakan kami bujur termasuk paksen darah persembahan kami. Jenari tolin desen kami geluh kami kubas tandu Bapa sebagai rudang-rudang gereja Tuhan. Pakai daging kami menjadi teladan tentang pertumbuhan benih yang baik. Sebab kami sudah terpilih menjadi benih yang baik itu oleh karena kasih karunia Allah. Di tengah-tengah ada tantangan, rintangan, halangan bagi kami, yaitu pertumbuhan ilalang. Tetapi kami tidak akan menyalahkan keadaan Bapa di surga. Tapi kami akan bertumbuh dengan baik. Dan dengan itu kami memberikan keteladanan dalam kehidupan ini. Terkhusus buat adik-adik kami. Supaya dia tidak kekurangan teladan untuk melihat pertumbuhan benih yang baik. Di tengah-tengah menjamurnya perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa kegelapan iblis di kehidupan ini. Setiap hari kami menyaksikan buah-buah kejahatan Bapa di surga bersama adik-adik kami. Dan
Kami tidak menyalahi keadaan ini, tapi menjadi motivasi bagi kami, penyemangat bagi kami, supaya kami juga akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik yang bersumber dari persekutuan yang benar dengan Bapa di surga, dalam ketekunan kami hidup dan dalam roh dan firman-Mu, sehingga di tengah-tengah banyaknya yang menjadi halangan untuk menyatakan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dunia ini tidak akan kekurangan teladan terus adik-adik kami. Kami serahkan diri kami Bapa di surga, pakai kami untuk menjadi teladan yang baik. Bapa di surga, saat ini kami masih berdoa buat keberadaan kami bersama keluarga di tengah-tengah dalam usaha kami, dalam kesepakatan kami bersama-sama masyarakat di tengah-tengah bangsa ini untuk memutus rantai penularan COVID-19. Biarlah kami di tengah-tengah keluarga punya persekutuan yang indah di dalam Tuhan, saling menyemangati hidup bersekutu dengan Tuhan, saling memberi semangat dalam iman pengharapan. Dan kami rindu Bapa di surga supaya kami sekeluarga mendapatkan perlindungan Bapa di surga atas segala yang tidak berkenan bagi Bapa di surga dan juga bagi kami, termasuk kuasa-kuasa penyakit. Mampukan kami untuk menjaga stamina tubuh bersama keluarga, menjaga kesehatan, dan mampukan kami dengan kearifan kebijaksanaan menyikapi keadaan dalam keterbatasan yang boleh kami lakukan. Dan kami tahu Tuhan berkarya, dan kami serahkan orang-orang yang sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya di gugus terdepan untuk memutus rantai penularan pengembangan virus COVID-19 ini. Dan kami doakan juga masyarakat supaya boleh mendisiplin diri dan boleh menyatakan kesabarannya bersama-sama untuk menyetop perkembangan virus COVID-19 ini. Kami doakan yang terkena virus supaya mendapat kesembuhan. Kami doakan yang melayani, Tuhan kasih kekuatan dan Tuhan kasih perlindungan dan berkat Tuhan. Demikian imbas dari kebijakan ini mungkin sudah terganggu perekonomian kami bersama keluarga dan saudara kami yang lain. Mari Bapa di surga, Engkau kuatkan iman pengharapan kami, dan kami tahu Tuhan sedang berkarya untuk yang terindah dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, endang kami bas pertolongan kami, alokan kami persembahan kami, reh kami ngedes kensa, ibas anak Tuhan kami Yesus Kristus, sing ngajari kami bertoto, nintalar saras artoto, oh Bapa kami sini surga, kelardo kebadi amin, remin kini rajandu, selain perhatian di bas dunia dah begini surga. Mereka kami akan cukup paswari senang endah. Alamimin salah kami, bagi ia alami kami salah kalah empat kami. Walamin kami bawa kamu bas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap sibadah kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sinekan dekatna. Amin. Salam buat kita semua, jajuah. Salam sehat naku, Tuhan berkati kita semua dan selamat bertumbuh dengan baik. Amin.